Tahun 1825. Tanah Jawa bergolak. Di tengah tekanan pajak yang mencekik dan campur tangan kolonial Belanda dalam urusan keraton, seorang bangsawan memilih melawan, namanya Pangeran Diponegoro. Perlawanan itu berlangsung 5 tahun dan menjadi salah satu perang paling mahal yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara. Diponegoro lahir tahun 1785, putra Sultan Hamengkubuwono III. Namun ia dikenal berbeda dari bangsawan lain. Ia lebih dekat dengan rakyat dan tegas terhadap ketidakadilan. Pada awal abad ke-19, kondisi Jawa semakin berat. Pajak dinaikkan, tanah rakyat banyak yang dirampas. Pejabat lokal ditekan agar patuh pada pemerintah kolonial. Puncaknya terjadi saat Belanda memasang patok jalan yang melewati tanah leluhur Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Bagi Diponegoro, itu bukan sekadar pembangunan jalan, itu adalah penghinaan terhadap martabat dan adat. 20 Juli tahun 1825, Belanda mencoba menangkap Diponegoro. Namun, ia berhasil melarikan diri ke Goa Selarong. Dari sanalah perlawanan dimulai. Berbeda dengan perang terbuka, Diponegoro memilih taktik gerilya, serangan mendadak, menghilang ke hutan dan desa, didukung penuh oleh rakyat. Dalam waktu singkat, wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta banyak yang berada di bawah pengaruh pasukannya. Belanda kewalahan. Jalur logistik mereka diserang, pos-pos kecil dihancurkan. Perang ini berubah menjadi mimpi buruk bagi kolonial. Belanda tidak menyangka perlawanan akan sebesar ini. Ribuan pasukan tambahan didatangkan. Biaya perang membengkak hingga sekitar 20 juta gulden, angka yang sangat besar saat itu. Diperkirakan lebih dari 200.000 rakyat Jawa meninggal akibat perang, kelaparan, dan wabah. Di pihak Belanda, sekitar 15.000 tentara tewas. Perang ini hampir membuat keuangan kolonial runtuh. Tahun 1827, Belanda mengubah strategi. Jenderal de Kock membangun ratusan benteng kecil di berbagai wilayah. Strategi ini disebut Benteng Stelsel. Tujuannya jelas, mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Desa-desa diawasi, jalur suplai diputus. Perlahan, pasukan Diponegoro mulai terisolasi. Gerilya yang sebelumnya efektif mulai melemah. Tahun 1830, Belanda mengundang Diponegoro untuk berunding di Magelang. Pertemuan itu dijanjikan sebagai negosiasi damai, namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada 28 Maret 1830, Diponegoro ditangkap secara tiba-tiba. Ia kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya, hingga wafat pada tahun ke-1855. Secara militer, perang ini berakhir dengan kekalahan. Namun, secara sejarah, perang Diponegoro meninggalkan dampak besar. Belanda mengalami kerugian finansial yang sangat besar, bahkan beberapa sejarawan menyebut perang ini menjadi salah satu alasan munculnya sistem tanam paksa untuk menutup kerugian. Namun, lebih dari itu, perang ini membuktikan bahwa kekuatan kolonial pun bisa diguncang oleh tekad